Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Chandra Wulan, NIM 1803211000056 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan praktek kerja lapang. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Isdiana Suprapti SPMM selaku dosen pembimbing praktek kerja lapang, dan juga Bapak Muhammad Rum SPMP selaku dosen penguji praktek kerja lapang. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang optimalisasi website BUMDes Jati Sejahtera melalui praktek kerja lapang. Pembahasan. Dalam pembahasan saya akan membahas 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua manfaat, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat metode pelaksanaan, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Latar belakang. Pada saat pandemi COVID-19 ini, berdasarkan tuntutan dari kurikulum pendidikan S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, maka kegiatan praktek kerja lapang mahasiswa dilaksanakan di desa masing-masing secara mandiri dengan mengamati kinerja dan pemberian solusi atas badan usaha milik desa yaitu BUMDes. Mahasiswa memilih PKL di BUMDes Jati Sejahtera yang berada di Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Ada beberapa aspek yang ditekankan pada praktek kerja lapang, yakni mempelajari tata kelola BUMDes, berpartisipasi dan berdiskusi dalam pengembangan BUMDes, menganalisis kondisi BUMDes, dan membuat artikel atau konten terkait BUMDes. BUMDes Jati Sejahtera merupakan badan usaha ekonomi yang mengelola aset, jasa, dan usaha lain untuk mensejahterakan masyarakat desa. BUMDes Jati Sejahtera dikelola oleh anggota BUMDes dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa Jatikalang dan mengurangi risiko kemiskinan dengan menciptakan usaha berbasis potensi desa. Dengan melakukan praktek kerja lapang di BUMDes Jati Sejahtera ini, saya harap dapat menimba ilmu secara langsung serta mendapat pengalaman kerja terhadap pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes yang baik akan berdampak positif bagi desa dan keberlanjutan usaha. Dilihat dari penggunaan web BUMDes, Jati Sejahtera belum aktif dan belum dimanfaatkan secara optimal. Maka berkaitan dengan ini, adanya praktek kerja lapang yaitu mahasiswa dapat memberikan kontribusi terkait pengarahan, penggunaan, serta pengembangan web dan sosial media. Tujuan dan manfaat. 1. Mengetahui tata kelola fungsi, struktur, organisasi, dan wewenang BUMDes Jati Sejahtera. Yang kedua, melakukan diskusi bersama dengan ketua dan anggota untuk mengembangkan dan mengetahui kegiatan serta masalah-masalah yang ada pada BUMDes Jati Sejahtera. Yang ketiga, membuat web dan media sosial untuk BUMDes Jati Sejahtera. Yang keempat, mengunggah artikel terkait informasi dan kegiatan dari BUMDes Jati Sejahtera. Dan manfaat yang diperoleh yaitu yang pertama, mendapatkan pengetahuan tentang tata kelola fungsi, struktur, organisasi, dan wewenang BUMDes Jati Sejahtera. Yang kedua, mendapatkan informasi dari diskusi bersama dengan ketua dan anggota untuk pengembangan dan pengetahuan kegiatan serta masalah-masalah yang ada pada BUMDes Jati Sejahtera. Yang ketiga, mendapatkan pengetahuan dalam pembuatan web dan media sosial untuk BUMDes Jati Sejahtera. Yang keempat, mendapat pengetahuan tentang pembuatan artikel terkait informasi dan kegiatan terkait BUMDes Jati Sejahtera. Tinjauan pustaka. Berdasarkan Ansari 2013, BUMDes merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. BUMDes juga sama seperti usaha lainnya di mana dalam sistemnya juga berorientasi pada keuntungan dan tidak hanya pada jasa. Berdasarkan Bekti 2015, website merupakan salah satu bentuk dari media online yang berisikan kumpulan dari beberapa halaman dengan fungsi sebagai penyedia informasi, gambar, animasi, dan suara yang dapat digambarkan maupun tidak. Menurut Cahyono 2016, media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Metode pelaksanaan, waktu dan tempat pelaksanaan praktik kerja lapang. Praktik kerja lapang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 25 Februari 2021 di BUMDes Jati Sejahtera yang beralamatkan di Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Metode pelaksanaan praktik
Yang pertama yaitu praktik kerja lapang. Praktik kerja lapang bertujuan untuk melakukan pembelajaran secara langsung di lapangan. Yang kedua yaitu wawancara. Proses wawancara dilakukan secara offline dan online untuk mengetahui seputar informasi terkait BUMDes. Dokumentasi, mengabadikan setiap kegiatan yang bertujuan untuk mengabadikan kegiatan selama praktik kerja lapang berlangsung. Tahapan pelaksanaan praktik kerja lapang. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini berupa penetapan tujuan PKL, pembuatan proposal, surat pengantar, serta daftar pertanyaan yang diperlukan untuk pengumpulan data. Tahapan observasi, yaitu melakukan survei langsung ke lapangan dan pelaksanaan praktik kerja lapang di BUMDes Jati Sejahtera. Tahapan pengumpulan data, data yang dikumpulkan untuk laporan hasil praktik kerja lapang di BUMDes Jati Sejahtera yaitu data primer dan data sekunder yang diambil selama kegiatan praktik kerja lapang. Kemudian data yang didapat dari praktik kerja lapang akan diolah serta diunggah di web dan sosial media BUMDes. Yang terakhir yaitu tahap laporan. Pada tahap laporan ini perlu mempersiapkan penulisan laporan praktik kerja lapang yang telah dilakukan selama 1 bulan di BUMDes Jati Sejahtera. Penulisan laporan didasarkan oleh data-data yang telah diperoleh yang mana akan dikumpulkan dan disetujui oleh dosen pembimbing. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu profil Desa Jatikalang. Yang kedua, tata kelola, fungsi, struktur, organisasi, dan wewenang BUMDes. Yang ketiga, permasalahan BUMDes. Yang keempat, pemanfaatan sistem informasi. Hasil dan pembahasan yang didapat yaitu profil desa. Otoritas desa harus melakukan upaya untuk menyediakan data yang berkaitan dengan karakteristik spesifik desanya. Hal ini dapat mewujudkan bentuk profil desa. Dalam artikel ini membahas profil desa yang berisi data tentang alamat lengkap, luas, ketinggian, batas-batas wilayah, jumlah kepala keluarga, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, serta jenis lahan yang dapat diupayakan. Yang selanjutnya yaitu potensi desa. Tanaman buah markisa tumbuh dengan baik di Desa Jatikalang. Dilihat dari survei, kebanyakan rumah warga terdapat tumbuhan markisa, baik digunakan untuk hiasan maupun diolah. Sehubung dengan potensi ini, maka pemerintah Desa Jatikalang mengoptimalkan peluang usaha sirup markisa yang diolah oleh pihak BUMDes. Kemudian pasar Kalangan. Desa Jatikalang terkenal dengan rasa kekeluargaannya. Terbukti dalam merealisasi pasar Kalangan ini, kebanyakan penjual yang berjualan di pasar Kalangan berasal dari masyarakat Desa Jatikalang itu sendiri. Di mana dalam kegiatan penjualannya untuk modal, alat-alat penjualan, dan juga informasi terkait, mereka saling berbagi satu sama lain. Semenjak COVID-19 ini, pasar Kalangan sempat ditutup. Namun sekarang pasar Kalangan ini sudah dibuka dengan syarat yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian di Desa Jatikalang juga memiliki pasar barang bekas atau biasa disebut dengan Pasar Loak yang berada di Desa Jatikalang, RT 6 RW 2, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pasar ini menjual berbagai macam barang-barang bekas yaitu kebutuhan rumah tangga dengan harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Pasar ini cocok untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Kualitas barang yang ditawarkan pun juga tergolong sangat layak. Tata kelola, fungsi, struktur, organisasi, dan wewenang BUMDes. Yang pertama yaitu profil BUMDes Jati Sejahtera. BUMDes Jati Sejahtera adalah usaha ekonomi milik Desa Jatikalang yang bertepatan di Desa Jatikalang itu sendiri. Yang mana BUMDes ini berdiri sejak tahun 2016 hingga sekarang yang diketuai oleh Ibu Yuni dengan memiliki 4 orang anggota pada divisi masing-masing, 1 orang pengawas dan 1 orang penanggung jawab. Modalnya sebagian besar berasal dari kekayaan desa yang disampingkan yang mana ditunjukkan untuk mengelola aset dan jasa layanan masyarakat desa serta bidang usaha lainnya untuk mensejahterakan rakyat. BUMDes Jati Sejahtera berguna untuk memberikan informasi atau keterangan lengkap tentang data BUMDes. Secara keseluruhan, profil usaha ini ditujukan untuk alat pemasaran untuk mendapatkan konsumen. Profil BUMDes ini berisikan tujuan dan kegiatan utama yang dijalankan pada BUMDes Jati Sejahtera. Struktur organisasi, tugas, dan wewenang BUMDes. Pada tata kelola BUMDes Jati Sejahtera berfungsi untuk memberikan informasi terkait nama-nama ketua, pengurus, pengawas, penanggung jawab, fungsi,
fungsi, tugas, dan wewenang dari masing-masing jabatan, di mana dalam tata kelola ini ada 6 jabatan dan 1 jabatan yang sedang mengalami kekosongan. Yang pertama yaitu Bapak Yatnoko sebagai penanggung jawab, yang kedua Ibu Tri Ida Wahyuni sebagai Ketua BUMDes, yang ketiga yaitu Ibu Uyun Yatnoko sebagai pengawas, yang keempat Ibu Suci Rahayu sebagai bendahara, yang kelima Ibu Wiwi sebagai operasional sirup markisa, yang keenam yaitu Bapak Kurotul Hasanah sebagai operasional e-warung. Yang kedua yaitu kegiatan e-warung. Dalam pembahasan kali ini maka diterbitkan suatu artikel tentang kegiatan e-warung yang dimana pada pembahasan hasil pengamatan diketahui bahasan dalam kegiatan utama dari e-warung yaitu elektronik warung gotong royong, yaitu pembagian BPNT, bantuan pemerintah non tunai, penyaluran PKH, program keluarga harapan, dan koperasi simpan pinjam. Dalam kegiatannya, BUMDes Jati Sejahtera ini berjalan lancar dan kondusif meskipun sedang pandemi COVID-19. Warga tertib menjaga jarak dan memakai masker. Di sini ada 3 anggota yang menangani e-warung, yakni ketua, sekretaris, dan operasionalnya. Kemudian pengelolaan sirup markisa. Pengelolaan 2 markisa menjadi sirup siap minum tanpa bahan pengawet. Dalam wawancara ini dijelaskan oleh Ibu Wiwi bahwa pengelolaan markisa menjadi sirup ini sangat menguntungkan, terutama bahan baku yakni markisa dipanen sendiri dari hasil tanam kebun warga Jatikalang. Setiap minggunya Ibu Wiwi berkeliling desa untuk menanyakan kondisi tanaman serta hasil panen. Di dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa pengelolaan sirup markisa dimulai dari pencucian, pengelolaan buah, pengelolaan sari-sari, menambahkan rasa pemanis yaitu gula dan menambahkan air serta memasaknya hingga siap untuk diminum. Permasalahan pada BUMDes Jati Sejahtera yang pertama yaitu kevakuman BUMDes yang disebabkan oleh kesulitan dalam pengelolaan BUMDes, di mana tidak adanya sekretaris BUMDes yang menjabat pada tahun ini. Segala kegiatan yang berhubungan dengan tugas sekretaris ditangani oleh ketua BUMDes. Yang kedua yaitu pembukuan masih dilakukan secara manual dengan menggunakan pencatatan buku kas sederhana. Padahal saat ini banyak aplikasi maupun software berbayar untuk digunakan sebagai pencatatan akuntansi secara otomatis agar memudahkan penggunanya. Yang ketiga yaitu usaha sirup markisa yang berkurang karena adanya COVID-19. Hal ini disebabkan dari sistem pembelian markisa yang tidak bisa ready stock. Jadi setiap pembeli harus memesan terlebih dahulu. Yang keempat yaitu kurangnya penyuluhan dari BPP kecamatan terkait pembudidayaan markisa. Banyak sekali tanaman markisa warga yang mengalami roboh karena tidak tahunya akan jarak tanam dan juga pembibitan serta penanganan terhadap tumbuhan markisa. Yang kelima yaitu tidak adanya inovasi dalam pembuatan sirup markisa karena daya tahan markisa hanya bertahan 3 hari, mengakibatkan BUMDes sendiri tidak bisa menyetok banyak sirup dan hanya mengandalkan sistem pre-order. Pemanfaatan sistem informasi yang pertama yaitu web. BUMDes Jati Sejahtera belum memiliki website sebagai media informasi terkait kegiatan-kegiatannya. Dan website yaitu blog dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021. Dalam kali ini saya memanfaatkan yaitu web blog secara gratis. Berikut adalah link dari weblog dari BUMDes Jati Sejahtera. Manfaatan sistem informasi media sosial. Yang pertama yaitu Instagram. Instagram BUMDes Jati Sejahtera dibuat pada tanggal 1 Februari 2021. Pada layanan Instagram mengoptimalkan fungsi software Linktree, di mana dalam satu link besar dapat membuat 3 link sekaligus, yaitu yang pertama weblog, Instagram, dan juga Facebook. Pemanfaatan sistem informasi yang kedua yaitu media sosial Facebook. Facebook dibuat pada tanggal 1 Februari 2021 atas nama akun Jati Sejahtera. Postingan Facebook disamakan dengan postingan Instagram karena keduanya merupakan bentuk dari media sosial. Kesimpulan, website dan media sosial dibuat untuk mengembangkan bisnis dari usaha desa. Dalam mempermudah pembaca, dibuatkan juga aplikasi atau software Linktree berfungsi sebagai menyatukan 3 link, yaitu website, Instagram, dan juga Facebook menjadi satu link agar lebih praktis dalam mengakses website dan media sosial BUMDes. Sekian
pemaparan dari laporan praktek kerja lapang di BUMDes Jati Sejahtera. Saya Ayu Chandrawulan, NIM 1803211000056, mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.